Salah satu kunci sukses orang yang diberkati Tuhan adalah mengembalikan apa yang Tuhan punya. Jangan disimpan, bro. Yang punya Tuhan hanya 10%. Ingat, dulu saya masih berpenghasilan 1.900.000, 200 saya nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan buat ngasih perpuluhan. Tapi di saat saya jadi artis mulai mumet otaknya, bro. Karena penghasilannya udah 400 juta. Darah Yesus 40. Aduh Tuhan, itu gimana ini? Dengan hati yang emang udah bener ya Alkitab, di mana hati uangmu di situ hatimu berada. Emang bener. Gua kayak aduh. Oh ya udahlah. Gua kasih 3 minggu nggak ke gereja, minggu keempat gua ke gereja. Ibu gembala cincinnya baru. Stres gue. Gue langsung bilang, ih gila, duit gue dibeliin cincin. Jujur, itu stand up dari 2011 gak pernah gue rombak. Itu beneran. Karena gue kaget, ih Pak Gembala udah jam tangan gece. Dan gue aja masih pakai Seiko 300. Ternyata di mana duit di situ hati ya. Agak, aduh, berasa banget ya 40 juta Bapak di surga. Aduh. Terus tahu-tahu doa pagi. Saya lagi doa pagi. Terus Tuhan, kayak ada suara yang bunyi gitu. Mau hitung-hitungan denganku, oleh darah Yesus. Siapa nih? Suara siapa nih mau hitung-hitungan? Terus tahu-tahu kayak dapet rema. Lu kalau hitung-hitungan dengan Tuhan, kita ngutang untuk sama Tuhan. Darah kita jalannya normal. Kalau dirupiahin, bro. Haleluya, sampai kedatangan Tuhan gak masuk surga gara-gara utang. Coba kalau dia dari Petrus, saya bilang enggak mungkin. Gua tengking suaranya. Petrus, bukannya Petrus berkhianat. Suruh belajar dari Petrus. Oh, Tuhan ingatkan tentang kasus menjala ikan. Yesus yang nyuruh kepada Petrus, kan bukan Petrus yang minta. Yesus yang ngomong, tebarkanlah jalan. Karena Petrus ngomong semalaman mereka tuh di situ. Udah gitu kiri kanan udah kita tebar nggak ada ikannya, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukan. Ketaatan Petrus itulah yang membuat dia diberkati. Dari saat itu saya bilang saya harus belajar taat sama Tuhan. Dan teman-teman tahu, 11 tahun berturut-turut saya sampai hari ini di atas mimbar ini tetap stand up komedian terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Apa yang menyebabkan Tuhan Yesus mau memberkati Petrus? Yakni karena Petrus rela perahu yang dipakai untuk menangkap ikan itu hari itu dijadikan mimbar bagi Tuhan Yesus untuk mengajar orang banyak. Ada hal lain lagi yang membuat mengapa Petrus diberkati dengan berkat luar biasa hari itu. Karena Petrus menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Terlihat bahwa Petrus sepanjang malam tidak mendapatkan ikan 1 ekor pun. Tetapi dikatakan, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini menunjukkan bahwa Petrus taat kepada Yesus. Petrus bisa saja beralasan, guru telah sepanjang malam aku tidak mendapatkan ikan, jadi aku tidak mau menebarkan jala lagi. Atau dia bisa menolak karena dia merasa lebih berpengalaman dari Yesus dalam urusan menangkap ikan. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia menunjukkan ketaatannya, dan dari ceritanya kita tahu bahwa Petrus hari itu diberkati dengan ikan yang luar biasa. Di sini kita bisa melihat yang membuat Petrus diberkati adalah ketaatannya. Ada hubungan yang erat antara berkat Tuhan dan ketaatan kita. Maksudnya adalah bahwa Tuhan tahu memberkati orang-orang yang taat. Dalam perjanjian lama kita bisa lihat kisah Abraham. Abraham disuruh untuk meninggalkan kampung halamannya, dan akibatnya Tuhan menjanjikan berkat dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Selanjutnya dalam Kejadian 22 kita lihat bahwa Abraham disuruh oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak, dan dia mau melakukan itu. Dan akibatnya apa? Dalam Kejadian 22 ayat 16-17 dikatakan, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal padaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Memang
Bagi orang yang mau taat kepada Tuhan, Tuhan menyediakan berkat-berkat. Berkat tidak harus selamanya berkat jasmani. Ada berkat-berkat non-jasmani, ada berkat-berkat rohani. Kalau orang mau taat kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan berkat. Kita taat pada Tuhan bukan supaya dapat berkat. Kita taat kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Tapi bagi orang yang taat, Tuhan masih kasih bonus lagi, yaitu berkat-berkatnya. Karena itu, kita belajar taat kepada Tuhan sebagai kasih kita kepadanya. Dan lihatlah, hidupmu akan diwarnai dengan berkat-berkatnya. Tuhan memberkati saudara. Lukas 5 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Hallelujah's ringing all across the land. Everybody singing at the Lord's command. All the saints and the angels up in glory wait to hear the news of Jesus and his children as they're coming through. See them on the other side. Millions upon millions of children robed in white, hands raised singing, worthy to the Lamb that's slain, standing at the Father's side in Jesus' name.